Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat saya ucapkan kepada Profesor, Dokter sejawat sekalian. Alhamdulillah pada Rabu sore ini bertepatan dengan tanggal 15 November 2023, program webinar rutin ASHOGI, apa saja kutanya Hogi, kembali hadir dan telah mencapai episode ke-97. Dengan topik kali ini yaitu tes HPV sebagai screening kanker serviks. Dan perkenalkan saya, Dr. Dhani Maisadatul, spesialis obstetrik ginekologi, akan menjadi pembawa acara pada ASHOGI kali ini. Dan telah hadir moderator dan juga sekaligus para narasumber yang akan memaparkan topik terkait dengan tes HPV sebagai screening kanker serviks. Moderator di sore ini yang akan memandu jalannya webinar akan dibawakan oleh Profesor Dr. Laila Nur Ana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau adalah staf pengajar aktif di Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan anggota Dewan Penasihat dan Ketua Satgas Lesi Prakanker HOGI. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Laila. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini moderatornya cowok. Ya, baik. Kemudian untuk narasumber yang pertama yang akan menyampaikan paparan adalah Dr. Sarah Dina, Magister Kedokteran Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Beliau adalah staf pengajar aktif dari Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUPN Haji Adam Malik Medan, dan anggota bidang organisasi HOGI. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, dan narasumber kedua kita di sore ini adalah Dr. Andriansyah, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau adalah dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman dan juga konsultan onkologi ginekologi RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, sekaligus sebagai anggota Satgas Vaksinasi HOGI. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Andriansyah. Salam, selamat sore Dr. Dhani. Sehat ya, insya Allah.
Ya, sehat, alhamdulillah. Ya, namun seperti biasa, sebelum acara akan ada kata sambutan dari Perhimpunan Hogi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Haryadi Yusaran, spesialis obstetri ginekologi konsultan, di mana beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di RSUD ULIN Banjarmasin dan sekaligus sebagai wakil sekjen Hogi. Kepada Dr. Haryadi, kami persilakan dokter. Terima kasih Dr. Dani yang sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama permohonan maaf dari Ketua Hogi yang tidak bisa memberikan sambutan hari ini, jadi saya mewakili beliau dalam acara rutin ASHOGI yang seri ke-97. Jadi sudah luar biasa, kita berusaha untuk berbagi ilmu untuk semua sejawat-sejawat kita, khususnya yang di daerah-daerah yang kadang-kadang dengan sarana dan prasarana yang tidak begitu lengkap. Mungkin ini menjadi sarana kita berbagi dan berdiskusi. Yang saya hormati guru saya, Profesor Dr. Laila Nurana. Beliau ini sangat luar biasa, tak kenal lelah, sudah sampai sekarang cerita memerangi kanker serviks ini sampai saat ini. Kita tahu bahwa beliau mengembangkan Dovia, Teledovia, sampai hari ini dengan disertasi beliau pun sampai puluhan ribu. Mudahan sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Selamat sore, Dr. Haryadi. Sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah, begitu juga Dr. Haryadi. Baik, Prof. Terima kasih tadi sudah disampaikan juga ada dua narasumber. Salam sehat, Dr. Saradina, Dr. Adriansah, sama-sama kami di Kalimantan nih, Dr. Adriansah. Seperti biasa sudah diketahui bahwa kita di Indonesia setiap tahun 1 jam 1 wanita meninggal di Indonesia. Kita tahu memang kondisi ini penyebabnya sebenarnya sudah diketahui karena virus. Ironis memang di Indonesia ini kita sebenarnya di dunia salah satu penyumbang kematian juga terbesar dan kejadian yang terbesar juga karena kanker serviks. Walaupun ceritanya mematikan kanker serviks, sebenarnya deteksi dininya kan sangat mudah. Nah, hari ini sesuai dengan materi yang diberikan oleh beberapa narasumber tentang tes HPV sebagai screening kanker serviks. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa membuka wacana bagi yang bergabung semua di dalam webinar ini, bisa menanyakan mungkin teknis apa yang saat ini salah satu screeningnya adalah dilakukan dengan pemeriksaan virus HPV. Dulu kita berkembang pada pemeriksaan IVA, dengan pemeriksaan pap smear. Nah, mungkin dengan materi yang diberikan oleh para pakarnya ini bisa membuat kita menjadi lebih terbuka dalam berpikir. Saya kira itu saja sambutan. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari beberapa narasumber untuk memberikan hal yang terbaik ya, Prof. Baik, saya kira itu aja, Prof. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haryadi atas kata sambutannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para sejawat sekalian. Para sejawat yang telah hadir secara online tidak perlu mengisi link absensi lagi dan akan mendapatkan sertifikat yang terakreditasi ini. Dan kami juga mengundang partisipasi sejawat sekalian untuk aktif bertanya, baik melalui raise hand atau mengetik di kolom chat kepada para narasumber. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan Prof. Laila untuk memandu jalannya webinar sore hari ini. Kepada Prof, kami persilakan, Prof. Terima kasih tadi Dr. Haryadi dan kini terima kasih Dr. Dani Maisa Datu. Sore ini pembawa acara cowok ya supaya juga tetap memberikan semangat. Baik, kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sejawat teman-teman, hari ini saya didampingi Dr. Saradina dan Dr. Adriansah. Topik kita kali ini adalah screening kanker serviks dengan HPV. Saya persilahkan Dr. Saradina, mungkin kemudian nanti Dr. Adriansah untuk
materi awal atau pemasaran awal kita tiba untuk berdiskusi. Terima kasih, Prof. Apakah terdengar, Prof? Sudah terdengar, Dokter? Dengar, Silakan. bagus. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Laila yang pada hari ini bertindak sebagai moderator. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Hoki, Ketua Hoki yang diwakili oleh Dr. Haryadi, dan tentunya Ibu Sekjen yang terus memantau dan memberi semangat acara ini sampai ke yang 97. Dan juga salam sehat untuk teman saya ini hari untuk berdiskusi, Dr. Adriansah dari Kalimantan. Pada sore hari ini kita berdiskusi tentang pemeriksaan HPV sebagai screening daripada kanker serviks. Mohon izin Prof, saya share screen. Monggo. Ya. Apakah kelihatan, Prof? Kelihatan bagus. Ya. Terima kasih, Prof. Teman-teman sejawat, pada sore hari ini kita akan bercerita tentang tes HPV sebagai screening kanker serviks. Kita ketahui bahwa tes ini sudah mulai di-launching di Indonesia, walaupun di luar negeri, apalagi di Inggris, tes ini sudah memang merupakan suatu screening utama terhadap kanker serviks. Nah, kita ketahui bahwa kanker serviks merupakan kanker kedua setelah kanker payudara di Indonesia maupun di dunia yang angka kejadiannya sangat tinggi dan juga menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Oleh karena itu WHO sendiri pada tahun 2018 sudah menyerukan untuk kita melakukan prevensi terhadap kanker serviks ini yang dapat menyebabkan kematian wanita pada setiap 2 menit sekali. Jadi sangat memprihatinkan sehingga kita harus benar-benar melakukan perlawanan terhadap kanker serviks ini, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Dan kita ketahui bahwa kanker serviks ini penyebabnya adalah virus HPV, yaitu Human Papillomavirus. 99% atau lebih, yaitu 99,7% virus ini penyebabnya. Jadi dia yang bisa menyebabkan infeksi pada serviks perempuan yang sudah mengalami mikrolesi sebelumnya atau ada tempat masuknya virus ke serviks tersebut sampai ke basal membran yang akhirnya nanti akan merubah perilaku daripada sel-sel epitel dari serviks dari sel normal menjadi sel yang displastik dan akhirnya menjadi sel kanker. Nah, kita ketahui juga bahwa virus HPV ini mempunyai beberapa macam tipe, ya, yang low risk, potensial high risk maupun high risk. Nah, mengapa disebut dengan high risk HPV? High risk HPV adalah merupakan virus yang onkogenik, ya, jadi bisa virus yang bisa menyebabkan infeksi terhadap kejadian kanker serviks. Nah, bagaimana virus HPV ini tipe-tipenya? Tadi kita sudah lihat bahwa banyak tipe dan virusnya itu terbagi dua, yang onkogenik dan yang selalu menyebabkan infeksi, yaitu di seluruh dunia kita ketahui bahwa HPV tipe 16 dan 18. Nah, apakah virus tersebut juga ada di Indonesia? Dari penelitian yang dilakukan Lydia dan teman-teman pada tahun 2016 bahwa memang didapati virus HPV
tipe 16 dan 18 penyebab kanker serviks, selain juga didapati tipe 45 dan 52. Ya, alhamdulillah dengan penelitian ini bahwa pemberian vaksin yang memang kita selalu memberikan vaksin yang berisi HPV 16 dan 18 ya bisa tereliminasi harapan kita. Nah, perjalanan daripada kanker serviks ini tidak sama dengan infeksi virus seperti pada umumnya. Dia mempunyai waktu yang sangat panjang untuk terjadinya kanker. Oleh karena itu kita masih mempunyai waktu untuk melakukan deteksi dini dan screening sehingga tidak jatuh kepada kanker serviks. Nah, pada penelitian didapati bahwa masuknya atau infeksi daripada virus HPV tersebut hampir 90% akan hilang sendiri atau yang kita sebut dengan clearance selama 8-24 bulan, yaitu sekitar 2 tahun. Jadi pada kasus masuknya virus HPV sampai 2 tahun ke depan bisa saja tidak mempunyai gejala apapun dan virus akan hilang sendiri. Hanya 10% yang virus yang tersebut masuk yang bisa terus berkembang menjadi lesi prakanker dan memakan waktu sekitar 10-20 tahun yang akhirnya menjadi kanker serviks ya atau kanker yang invasi. Nah, walaupun kita ketahui bahwa dia bisa masuk ke lesi prakanker, kondisi seperti ini juga bisa mengalami regresi ya. Jadi sebetulnya sangat disayangkan kenapa kita tidak dapat mencegah kejadian daripada kanker serviks ini. Nah, kata kuncinya adalah virus yang masuk itu yang tetap berada di sel-sel serviks yang kita sebut dengan HPV persisten. Pada penelitian dilakukan Simon pada tahun 2010 yang penelitian dilakukan pada penderita-penderita pada penderita lesi prakanker yaitu pada SIN3 diketahui masuknya virus HPV hampir juga 90% itu mengalami regresi sendiri atau clearance, hilang virusnya. Tetapi hanya 10% yang persisten yang ada. Nah, apabila yang 10% ini dilakukan pengamatan 10 tahun ke depan, maka didapati hampir 50% dia akan mengalami regresi dan 50% lagi yang melanjut menjadi kanker invasif. Oleh karena itu adanya waktu dan kemungkinan yang terjadinya regresi, inilah tempat kita atau lahan kita untuk melakukan screening dan deteksi dini dan melakukan tata laksana yang adekuat. Inilah kewajiban kita sebagai dokter SPOG. Nah, ini gambaran serviks ya, serviks normal, terus serviks yang mengalami infeksi HPV sehingga terjadi perubahan-perubahan pada permukaan mulut serviks yang kita sebut dengan displasia, dari mulai displasia ringan sampai displasia berat atau karsinoma in situ dan memakan waktu yang lama sehingga akhirnya terjadi kanker invasif. Dan inilah tempatnya kita bisa melakukan screening. Oleh karena itu WHO juga melakukan suatu tindakan ya besar-besaran yang kita sebut dengan global strategi untuk mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2030. Jadi diharapkan dunia pada tahun 2030 tidak mendapati lagi kasus kanker serviks dengan walaupun mempunyai tujuan yaitu paling tidak ada 4 kasus kanker pada perempuan, kanker serviks pada perempuan di antara 100.000. Inilah tujuan daripada WHO pada tahun 2030. Sehingga harusnya kita bisa Indonesia untuk menjalankan program atau usaha bersama-sama sehingga tujuan tersebut berhasil. Nah, apa saja usaha yang dilakukannya yaitu melakukan vaksinasi pada anak usia 15 tahun. Hampir 90% anak yang usia 15 tahun atau lebih itu sudah menjalani vaksinasi dan wanita usia 35 sampai dan 45 dan 45 menjalani screening 70% dan 90% dari hasil screening tersebut apabila terjadi abnormal ditata laksanai secara adekuat ataupun pada kanker invasif 90% juga dilakukan tata laksana yang baik. Nah,
Mengenai daripada screening, yaitu cakupan screening 70% pada wanita usia 35 dan 45 tahun tersebut, diharapkan dengan pemakaian screening yang sangat baik atau high performance test ya. Dan apakah yang disebut dengan screening high performance? Di sini WHO menyatakan melakukan pemeriksaan dengan HPV test. Nah, Indonesia sendiri juga sudah mempunyai 3 pilar ya untuk pencegahan kanker serviks yang selama ini kita ketahui, di mana pilar pertama adalah pilar prevensi, yaitu kita melakukan pemberian vaksinasi sudah dilakukan pada anak sekolah, dan usaha-usaha promosi lainnya, edukasi yang bekerja sama dengan health provider, baik itu tenaga kesehatan, bidan maupun dokter umum yang terlatih, yang bisa melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan infeksi HPV tersebut. Nah, pilar yang kedua adalah screening. Ini yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu screening dengan penata laksanaan pada lesi prakanker ya. Walaupun kondisi untuk pilar kedua ini harus dilakukan training ataupun pelatihan yang cukup baik, sehingga untuk cakupan pap smear, IVA maupun HPV test yang dilakukan ataupun tata laksana lesi prakanker nantinya betul-betul adekuat. Yang kita harapkan dengan terampilnya para tenaga kesehatan tersebut, kejadian kanker serviks tidak akan terjadi lagi. Nah, untuk pilar yang ketiga atau tertiary prevention, nah inilah yang kita lakukan di rumah sakit, yaitu tata laksana terhadap kanker, di mana kanker serviks stadium, kita dapati kanker serviks stadium awal tidak menjadi kanker serviks yang stadium lanjut, dan apabila stadium lanjut kita bisa melakukan usaha rehabilitasi dan paliatif. Dan luarannya kita bisa dapatkan screening sekitar 70-80% ya, dengan adanya pemberian vaksinasi akhirnya bisa menurunkan stadium ya, kita bisa menurunkan stadium lanjut menjadi stadium lebih awal, yang akhirnya bisa menurunkan angka kematian pada penderita kanker serviks. Nah, apa aja modalitas daripada screening? Padahal modalitas daripada screening kanker serviks ini sudah lama, dari tahun 1920 sudah dilakukan di dunia ya, mulai dari pemeriksaan vaginal smear pada tahun 20, kemudian mengaplikasikan iodine, kemudian pada tahun 40 Bapak Papa Nicolau meluncurkan yang kita sebut dengan tes PAP ya. Dan itu berlangsung hampir 40 tahun, tetapi tetap saja kejadian kanker serviks tetap meningkat. Nah, pada saat itu dilakukan penyempurnaan pada pelaporan daripada pap smear dengan beta distributed system pada tahun 1988, dan pada awal tahun 80 itu juga sudah diketahui bahwa penyebab daripada kanker serviks adalah HPV. Oleh karena itu, pada awal 90 sudah ditemukan juga pemeriksaan yang lebih sederhana supaya terjadi penurunan kanker serviks lebih mudah pada kondisi-kondisi yang low resource searching, di mana ditemukannya adalah pemeriksaan IVA ataupun pemeriksaan FILI, yaitu dengan Lugol. Nah, pada awal tahun 2020, akibat kita sudah mengetahui penyebab daripada kanker serviks adalah HPV, ditemukanlah tes HPV pada pemeriksaan ataupun deteksi screening kanker serviks. Dan pada akhir tahun 2020 sudah dimulai dengan pemeriksaan dan melalui artificial intelligence ya, sehingga lebih mempermudah untuk melakukan screening. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sama kejadiannya tetap seperti di dunia, yaitu melakukan screening dengan secara sitologi pada awalnya. Dan pada tahun 2015 diperkenalkan pemeriksaan IVA, dan itu dilakukan pelatihan, terutama dilakukan pelatihan oleh Kemenkes beserta dengan HOGI dari Satgas HOGI untuk melakukan sosialisasi terhadap IVA dan tata laksana see-and-treat ya, single approach. Nah, tetapi hal ini juga belum menurunkan angka kejadian kanker serviks. Oleh karena itu diluncurkan pemeriksaan yang lebih
mudah, sederhana, walaupun harganya masih cukup mahal, yaitu pemeriksaan HPV. Pemeriksaan HPV ini juga berdasarkan penelitian belum cukup baik sensitivitasnya, sehingga dilakukan kombinasi pemeriksaan, yaitu co-testing, yaitu pemeriksaan HPV yang disamakan atau dikombinasikan dengan pemeriksaan sitologi maupun pemeriksaan IFA. Nah, apakah pemeriksaan HPV itu adalah pemeriksaan HPV itu kita memeriksakan cairan atau lendir daripada mukus serviks. Ada dua ya pemeriksaan secara dasarnya, yaitu kualitatif, yaitu memeriksa hanya high risk atau non high risk, jadi tidak memeriksakan genotype-nya, ataupun dengan pemeriksaan kuantitatif ya, yaitu pemeriksaan genotype-nya sehingga kita mendapatkan tipenya. Cara pemeriksaannya baik melalui hybrid capture, PCR maupun ya in situ hybridization. Nah, inilah bermacam-macam pemeriksaan daripada tes HPV. Mungkin nanti Dr. Andrian yang akan lebih banyak bercerita tentang tes. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan pemeriksaan IFA, pemeriksaan sitologi maupun HPV DNA tes dari penelitian yang dilakukan di tahun 2012 ya, pada pemeriksaan meta analisis dari beberapa ataupun dari 3.146 laporan yang dilakukan penelitian secara elektronik melalui Medline dan Embase ya, diketahui bahwa memang sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan tes HPV lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan sitologi, baik sitologi maupun pemeriksaan IFA ya. Dan kalau kita lihat pemeriksaannya sendiri bahwa didapati sensitivitas 94% dengan spesifitas 88%. Sehingga pemeriksaan HPV ini dapat lebih mudah untuk mendeteksi terjadinya HPV yang persisten ataupun adanya kasus yang rekurensi. Oleh karena itu, pemeriksaan HPV ini mempunyai keuntungan dengan sensitivitas yang sangat tinggi, sehingga meningkatkan positive predictive value-nya dan menurunkan false positive. Nah, bagaimana WHO? WHO juga merekomendasikan pemeriksaan HPV tersebut sebagai first choice ya screening method ya. Dan pemeriksaan HPV ini uniknya juga bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan mengambil sampling daripada cairan daripada serviks, tapi pasien juga bisa melakukannya dengan sendiri ya, self cervical sampling. Dan pada belakangan ini sudah berkembang pemeriksaan HPV melalui urin. Kalau tadi kita cerita tentang WHO rekomendasi, nah bagaimana rekomendasi Hogi-Pogi terhadap pemeriksaan tes HPV ini di Indonesia? Ya walaupun selama ini kita mempunyai strategi sendiri untuk pencegahan kanker serviks. Saya mengambil dari idiom Prof. Laila, ya The Power of Looking at Cervix. Ya, Prof. Laila dengan IFA, Do IFA, Teledo IFA mengajari kita atau melatih kita semua untuk melihat langsung bagaimana perubahan daripada serviks itu sendiri. Dengan kita melakukan pemeriksaan langsung, melihat langsung, kita mengetahui adanya perubahan. Dan perubahan-perubahan ini kita buktikan dengan usapan daripada asam asetat, yang akhirnya kita bisa melakukan tindakan untuk lesi prakanker nantinya. Pemeriksaan tes HPV DNA, alhamdulillah juga pada awal 2023 Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin juga sudah melakukan pemeriksaan tes DNA HPV di Jakarta. Jadi masih merupakan pemeriksaan yang dicobakan pada 8.000 sampel ya, di seluruh Jakarta, dan itu mungkin merupakan bukti awal ya untuk melakukan tes HPV DNA pada seluruh Indonesia. Selain itu juga setelah dikembangkan beberapa laboratorium untuk pemeriksaan tersebut. Nah, Hogi juga sudah mengajukan untuk co-testing yang bisa dilakukan di Indonesia, yaitu pemeriksaan HPV DNA bersama dengan IFA. Mudah-mudahan ini juga bisa direalisasi sehingga kita bisa menurunkan angka kejadian kanker tersebut. Nah, akhirnya apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini bahwa kanker serviks dapat
kita cegah dan dapat dilakukan deteksi dini dan dengan cara melakukan deteksi dini dan screening yang rutin. Dan HPV DNA merupakan salah satu tes yang mempunyai performance yang cukup baik dengan tingginya sensitivitasnya. Tujuan daripada WHO untuk mendapatkan pada tahun 2030 semoga bisa terjadi, yaitu dengan melakukan screening pada 70% wanita di usia 35 dan 45. Terima kasih, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Prof. Laila. Terima kasih, Prof. Terima kasih sekali Dr. Saradina, sangat memberikan inspirasi, sangat memberikan informasi. Baik, kita lanjutkan ke Dr. Adriansa. Saya persilakan Dr. Adriansa. Ya, terima kasih banyak Prof. Yang saya hormati Prof. Laila Nurhana, beliau ini guru yang paling saya banggakan, yang senior saya Dr. Saradina, dan yang saya banggakan juga para teman sejawat Opjin di seluruh Indonesia dan teman-teman sejawat yang lain, khususnya dari Kalimantan Timur. Ini saya lihat, Dok, Prof, ada beberapa teman saya dari Kalimantan Timur, Dr. Morita, Dr. Bernard, yang selalu setia nih ikut acara Ashogi. Selalu ikut terus. Izin saya share layar ya, Prof. Dr. Gina, kalau memang ternyata tidak tampil, tolong diingatkan saya, Dok. Oke. Ya. Ini apa terlihat, Prof? Dr. Gina? Oke, kelihatan, jelas. Kelihatannya, oke, sip. Bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lanjutkan aja langsung tentang HPV DNA ya. Saya langsung ke arah HPV DNA. Ini sedikit ada pantun pembuka aja supaya nggak ngantuk, karena sore-sore ini biasanya ngantuk. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa mau beli bubur. Bubur yang Samarinda itu maksudnya bubur paling enak menurut saya. Ashogi semakin mesra, perkuat silaturahmi menambah umur. Ya, tadi diingatkan bahwa kita itu di Indonesia. Anda cakep. Iya, makasih banyak Dr. Tovan. Ya, ini kayaknya ngalahin Dr. Dery. Belajar dari beliau. Jadi Karena di ada saingannya Dr. Dery kayaknya. Di Indonesia itu kita tahu bahwa setiap jam itu kurang lebih ada 4 wanita baru penderita kanker serviks, dan setiap 1 jam juga ada 2 yang meninggal akibat kanker serviks. Jadi memang sangat banyak. Jadi mengingatkan aja bahwa deteksi dini itu ada berbagai macam, dan di Indonesia kita pakai IVA dan tes HPV. Kita tahu bahwa Kemenkes 2023 ini sudah ACC untuk melakukan metode IVA dan tes HPV sebagai pemeriksaan screening kanker serviks di Indonesia. Hanya mengingatkan teman-teman saja, pemeriksaan deteksi dini kanker serviks itu sebenarnya kalau di bawah 20 tahun kita tidak perlu periksa. Kemudian untuk di Indonesia kita anjurkan dari 25 tahun sesuai dengan American Cancer Society ya. Lalu kalau untuk kapan kita mulai HPV DNA, biasanya dianjurkan mulai dari paling cepat di umur 25 tahun. Dan kalau dilakukan setiap 5 tahun sekali, kemudian untuk pap smear tiap 3 tahun sekali. Kita lanjut ke pemeriksaan HPV langsung. Ini tadi yang Kemenkes itu, ini keputusan Kemenkes yang baru di 2023 kemarin. Jadi tes HPV DNA dan IVA itu menjadi backbone untuk pemeriksaan screening ke depannya untuk di Indonesia. Mengingatkan aja bahwa HPV itu tadi sudah disebutkan oleh Dr. Saradina, ada yang high risk dan low risk, tapi kita bisa tahu bahwa ternyata HPV itu tidak hanya mengakibatkan kanker serviks, tapi bisa kanker yang lain. Bahkan bisa mengakibatkan kanker anus, kanker vagina, bahkan kanker orofaring, sampai ke kanker vulva. Dan penelitian juga mengatakan bahwa laki-laki pun bisa terkena oleh HPV. 45% bisa menyebabkan kanker penis. Jangan lupa bahwa rute HPV bukan hanya seksual, tapi bisa juga non-seksual. Jadi supaya kita jangan terlalu berburuk sangka dengan pasangan bila ada pasien dengan HPV kanker serviks. Tadi sudah dikatakan bahwa ada high risk dan low risk HPV virus, kemudian testing spesimen high risk itu biasanya bisa kita ambil dari serviks, urin, dan vaginal. Untuk vagina biasanya kita gunakan pakai self-collecting vaginal specimen. Untuk HPV cervical specimen, ini penelitian di Athena ya, dari Athena maksud saya, Athena Study, tahun 2014 akhirnya. Itu diteliti dari 42.000 wanita kalau tidak salah, lebih dari 25, yang usia lebih dari 25 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa sensitivitas HPV itu untuk CIN 3 ke atas itu 76%, dan spesifikasinya sangat tinggi, yaitu 93,5%. Kemudian untuk spesimen urin,
di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini di tahun 2014 kalau nggak salah penelitian di Spanyol, ada 14 studi yang meliputi sekitar 1.400 wanita, kemudian yang eligible untuk dilakukan meta-analisis. Nah, dari ini dia akan sesuaikan antara pemeriksaan HPV yang dapatnya dari urin dicocokkan dengan HPV yang standar yang kita lakukan oleh dokter melalui serviks. Kemudian dicocokkan, kemudian kita lihat di sini bahwa NIHPV itu sensitivitinya 87 dan spesifitasnya 94%. Tinggi sekali. Kemudian untuk high-risk HPV memang agak sedikit rendah 88%, tetapi untuk HPV 16 dan 18 itu spesifikasinya tinggi banget 98%. Dan nanti misal di Indonesia sudah jalan ya, tadi sudah dikatakan Dr. Saradina di Jakarta sekitar 8.000 wanita sudah mulai dilakukan, dan insya Allah kayaknya sudah selesai kelihatannya ya Prof. Kalau di Samarinda, saya di Kalimantan Timur, kami sudah jalan untuk pegawai, khusus pegawai negeri tapinya, pegawai negeri pemerintah kota Samarinda, melalui instruksi wali kota kita jalankan untuk 4.000 wanita, dan sekarang sudah berjalan sekitar 800 wanita sudah kita periksa. Kemarin pada acara HUT ID di Samarinda, kita juga melakukan pada 200 ibu-ibu, dosen-dosen di Fakultas Kedokteran dan fakultas lainnya di Universitas Mula Warman. Nah, sebagai catatan, yang diambil itu paling bagus sensitivitas akan meningkat bila mana urin sampel itu pada urin pertama. Seringkali kita kalau periksa urin kan kita suka pakai midstream ya. Nah, justru yang diambil itu justru dari urin dari yang pertama. Kenapa? Karena memang lebih banyak kemungkinan HPV virusnya ada di dalam urin. Jadi sekali lagi, pada HPV urin spesimen itu yang kita ambil adalah mulai dari kencing pertama kali kita tampung. Ini sedikit hanya gambaran aja bahwa yang sertifikat swab sebagai golden standard, kemudian urin ini yang sebagai pembandingnya, kemudian kita ekstraksi DNA-nya, masukkan ke dalam mesin PCR ya. Kalau di kita masih pakai PCR kita gunakan, pakai hybrid capture. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan HPV dengan kita cara wanitanya sendiri untuk mengambil lendir atau bahasa kata swab pada mukosa vagina. Akurasinya ini cukup tinggi juga. Ya, di sini kita bisa lihat tergantung kita penggunaan dengan menggunakan apa. Itu ada dacron, ada pakai swab, pakai sitobras. Di sini kita bisa lihat sensitivitasnya cukup tinggi 81% dan spesifitasnya sampai 90%. Jadi ini membandingkan tadi antara yang HPV DNA standar yang kita lakukan dengan dari serviks dan kesesuaian dengan HPV DNA dari urin. Kemudian tapi untuk pakai tampon juga cukup tinggi. Ya, ini tamponnya tampon khusus ya, mungkin di Indonesia kita ya mungkin jarang ya di Indonesia menggunakan tampon untuk saat lagi haid, tapi juga negara ini biasa. Tapi ini tamponnya udah dibuat khusus supaya tidak menghambat beberapa enzim pada saat kita ekstraksi DNA pada pemeriksaan HPV DNA. Jadi ini tamponnya khusus, tapi tampon biasa bisa digunakan. Nah, ini ada cara pemakaiannya sedikit ya, nanti mungkin di slide selanjutnya lebih jelas. Nah, ini mungkin cukup jelas nggak gambarnya, Prof ya? Oke, jadi kita ambil spesimennya dari kitnya. Kemudian dalam posisi tertentu supaya lebih mudah, maka pasien itu atau wanita mengambil lendir atau spesimen dari mukosa vaginanya. Di sini kita saat di dalam kita disuruh pasiennya untuk melakukan pemutaran ya, rotate swabnya secara gentle sekitar 10-30 detik, itu kurang lebih minimal 3 kali putar katanya. Targetnya sih kalau bisa sampai 10 kali putar. Kemudian kita masukin kembali ke dalam plastik cuci tangan seperti biasa, kemudian kita kirim kitnya. Ini yang kalau yang di luar negeri ya, kita kayaknya belum ada yang ini kayaknya di Indonesia. Tapi sebenarnya kalaupun memang ada, tapi mungkin dalam bentuk penelitian. Nah, ini beberapa alatnya, mungkin takut-takut teman-teman sejawat nanti menerima pasien dari luar negeri ya. Ini ada yang pertama namanya Evalin, ini brush ya, kemudian yang B ini adalah bentuknya yang kayaknya paling bagus ya. Nah, ini swab juga, kemudian kalau bentuk yang C ini adalah yang swab juga, kemudian tip ini pakai tip dia bahannya adalah polyester ya. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa
untuk mendeteksi CIN2 atau CIN3, sensitivitasnya itu cukup tinggi ternyata, sampai 99%. Dan spesifitasnya memang agak lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita yang ambil dari serviks ya. Tapi perbedaannya sekitar 4%. Itu kita bisa lihat di sini, spesifitas yang dilakukan dari swab vaginal spesimen itu 94%, swab collecting itu, sedangkan yang kita lakukan dengan dari serviks itu 98%. Jadi sensitivitasnya sebanding dengan pemeriksaan dari serviks, tapi spesifitasnya agak kurang sedikit, sekitar 4% di bawah itu. Nah, ini penelitian terbaru ya, di 2021. Ini dilakukannya di Wuhan kalau tidak salah. Kalau ingat Wuhan, jadi ingat COVID ya, Prof. Wuhan tempat awal mula katanya COVID di sana, di Cina. Ini cuma memang hanya mendapatkan kurang lebih 120 pasien ya, kalau tidak salah. Kemudian jadi pembalut wanita itu kita ambil, kemudian kita periksa apakah ada virus HPV atau tidak. Nah, ini overall concordance rate ini artinya kesesuaian dengan kalau kita ambil dari HPV cervix ya. Jadi ini ceritanya penelitiannya, pasien-pasien dengan HPV DNA cervix yang positif, kemudian kita bandingkan, kita suruh dia ambil sampling pada saat dia dari tampon dari pembalut saat haidnya. Itu ternyata overall concordance sampai 92,7% kesesuaiannya antara yang cervix dan yang darah haid. Dan sensitivitasnya juga tinggi, itu sekitar 97,7% ya. Jadi memang bisa menjanjikan juga bahwa ternyata tampon atau pembalut wanita haid itu bisa kita gunakan sebagai spesimen dasar untuk mendapatkan spesimen pemeriksaan virus HPV DNA. Memang yang menjadi masalah dalam penelitian ini oleh peneliti juga mengatakan bahwa memang ada barrier kultur ya, di mana darah haid itu kita biasanya tidak nyaman untuk memasukkan sesuatu ke dalam vagina menggunakan swab. Kemudian yang kedua juga oleh peneliti dikatakan juga beberapa material dari pembalut wanita itu bisa mempengaruhi ekstraksi DNA sehingga kadang-kadang menjadi tidak sensitif. Dan yang ketiga di daerah sana ya, mungkin di China ya, jadi populasi untuk bahasa kata positifnya CIN atau cervical cancer-nya rendah di sana. Jadi mungkin jumlah kasus nggak begitu banyak. Tetapi yang digunakan dalam menstrual blood tampon tadi ada beberapa syarat sebenarnya. Salah satunya ya harus darahnya agak cukup banyak. Kalau dia hanya di bawah 3 kali 3 cm, ukuran bercak darah di pembalutnya, maka mereka exclude karena tidak cukup untuk mendapatkan spesimen yang adekuat. Dan biasanya yang paling sering diambil itu pada hari haid kedua. Ini hanya mengatakan, tadi sedikit disinggung oleh Dr. Saradina ya, bahwa beberapa pemeriksaan yang dipakai untuk sebagai HPV test ya, mungkin kalau kita sering pakai ada yang hybrid capture ya, itu dia menggunakan mendeteksi 13 high risk HPV type. Nah, sebenarnya pemisahan-pemisahan yang kita gunakan pada urin, pada self sampling vagina, itu tidak bisa menjadi parameter sebenarnya. Sebaiknya sih kita harus ada bahasa kata co-testing. Kalau di Indonesia kita menggunakan dengan co-testing dengan IVA. Kalau di luar negeri maka co-testingnya dengan menggunakan pap smear ya. Jadi yang disetujui oleh FDA itu sebenarnya hanya beberapa jenis bahasa kata pemeriksaan SPV testnya, seperti COBAS dan BD on clarity. Dan yang dua di bawah ini adalah pemeriksaan cepat HPV DNA. Karena kita tahu biasanya pemeriksaan HPV DNA itu cukup lama ya. Hasilnya ada biasanya sekitar 2 hari sampai 7 hari ya. Kalau ini yang dua ini sangat cepat ya, jadi sekitar dalam 1 jam kemudian bisa diketahuan hasilnya gitu, dan tidak usah mengumpulkan dalam jumlah banyak sampel sekali running pada mesin HPV DNA mesin PCR-nya. Ini hanya sedikit mengulang-ulang, saya yakin teman-teman kemarin-kemarin banyak yang sudah membagikan ini, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali baik saya maupun teman-teman juga. Jadi bila HPV-nya misalkan dari urinnya positif, maka tetap sekali lagi kita harus melihat serviksnya. Karena HPV DNA positif bukan berarti ada lesi gitu ya di serviks. Kita lihat dulu lesi di serviksnya. Di Indonesia kita pakai IVA, kemudian atau boleh kalau ada yang punya kolposcopy, dan bila mana lesinya positif, maka kita langsung ke rayo ya.
radioterapi atau menggunakan TCA ya, atau kalau kita di rumah sakit kita langsung elektrokauterisasi baik pakai teknik lip atau pakai LEDS. Sedangkan bila dia tidak ada lesi, maka hati-hati juga karena mungkin aja lesinya di dalam. Jadi kita pakai endocervical curettase ya. Nah, bila dia tes DNA PV-nya yang ke partial genotyping, sebenarnya kurang lebih sama, cuma pada dasarnya kalau dibilang mana lesinya negatif, kita langsung SCC aja, gitu ya. Langsung curettase ya. Kemudian ini co-testing yang kita kembangkan di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau di Indonesia kita lihat hasilnya nih. Bila HPV negatif, IVA-nya negatif, maka cukup screening ulang per 5 tahun. Bila HPV DNA-nya positif, IVA-nya positif, maka kita langsung mengambil tindakan. Kalau di level puskesmas kita pakai terapi, TCA, atau coagulation, kalau kita di rumah sakit kita langsung lip atau LEDS. Untuk HPV negatif, bila IVA positif, maka manajemen teledo IVA positif. Dan kalau IVA positif, kita juga langsung bisa ngambil tindakan. Di ASCCP di 2019 guideline, itu di sana bahkan kolposkopi itu menekankan bahwa butuh ada pemeriksaan IVA. Jadi IVA itu boleh dikatakan sudah menjadi standar yang dimasukkan dalam semua manajemen di dunia saat ini. Yang terakhir tes HPV positif, IVA-nya negatif. Nah sebenarnya sih kita lakukan dengan DNA HPV yang positif tadi. Jadi kalau dia positif, tetap lagi kembali lihat ke serviknya. Bila mana tidak ada masalah, memang kita pantau lebih ketat, bisa 3 atau 6 bulan sekali. Ini kurang lebih sama di pap smear atau teknologi tes DNA HPV maupun pakai sitologi. Walaupun di ICC guideline agak sedikit ada pakai kalkulator, tapi pada prinsipnya kurang lebih sama dengan apa yang kita ajukan di dalam oleh HOGI dalam hal ini. Jadi sekali lagi, apapun hasil tes HPV DNA, penelitian serviks tetap penting dilakukan untuk menunjukkan kelainan pada serviks. Hasil HPV DNA negatif bukan berarti tidak ada kelainan di serviks. Ini izin Prof, hanya saling mengingatkan saya sendiri bahwa dari al-insyirah itu kita tahu bahwa fa'inna ma'al usri yusra. Jadi bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan diulang lagi sama Allah bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini ahli kitab Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat ini bahwa kesulitan itu memang hanya satu, tapi sesudahnya kemudahan itu akan berbilang. Jadi dengan bahasa lain, dengan adanya satu kesulitan, yakinlah bahwa sesudah kesulitan itu pasti banyak kemudahan. Seperti kita sulit mungkin mengajak pasien-pasien kita untuk memeriksa rutin serviknya, tapi kalau kita berhasil, insya Allah kemudahan itu lebih banyak dan lebih berkah buat semua. Mungkin itu saja. Oh ya, tambahan pantun boleh ya, izin ya Prof? Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, bukan main paparan dari Dr. Saradina, Dr. Adriansa, tapi alhamdulillah kita masih ada waktu memberi kesempatan kepada sejawat dan teman-teman lain. Saya persilahkan, mungkin dapat angkat tangan, tetapi jika belum, saya mencoba membacakan beberapa pertanyaan tadi, yaitu seberapa efektifkah pemeriksaan, ini tadi pertanyaan dari Dr. Haria Narotama, maaf kalau saya salah menyebutkan, cepat membacanya. Apakah HPV lebih efektif daripada IVA dan pap smear? Mungkin salah satu dari Dr. Saradina atau Dr. Adriansa berkenan menjawab. Itu dulu mungkin. Ya Prof, dari penelitian tadi atau dari jurnal yang kita ambil, memang tes HPV lebih baik hasilnya dibandingkan dengan pemeriksaan sitologi dan tes IVA dengan sensitivitasnya sekitar 94% dan spesifitasnya 88%. Di Indonesia juga sudah pernah sebenarnya dilakukan pemeriksaan dibandingkan antara pemeriksaan HPV dan screening sitologi, ya Prof, yang dilakukan oleh Dr. Junita. Di situ didapatkan bahwa untuk sitologi itu hanya 81,25% untuk sensitivitasnya, tetapi bila dilakukan co-testing bersama HPV
sensitivitasnya meningkat menjadi 94,79%, walaupun pada spesifitasnya tetap 35,71. Jadi mungkin kalau melihat sensitivitasnya itu memang lebih baik, tetapi kalau kita bandingkan dengan cost efektifnya ya jauh. IFA number one, sangat mudah, murah. Bukan karena ada saya ya. Oh bukanlah bro, dengan hanya modal asam Ya, cuka maaf, kita ya. bisa menentukan Itu yang kita lesi yakini ya. dan kita bisa melakukan tindakan ya. Tapi kalau memang pemerintah Indonesia sudah mensosialisasikan tes HPV ya ada juga gunanya untuk kita, semuanya bisa kita pergunakan. Mungkin itu aja ya Prof. Terima Ya, kasih. betul, semangat Dr. Saradina. Jadi tadi memang HPV kita akui, dunia memang mengakui gitu ya, bahwa memang lebih efektif, lebih sensitif, walaupun kita dari HOGI tetap menganggap karena itu skema dari HOGI, kalau perlu dilakukan HPV positif atau pap smear positif dilakukan secara standar awal adalah kolposkopi. Kalau tidak ada kolposkopi, dilakukan IFA yang didokumentasikan dengan DUF ya. Begitu ya, Dr. Saradina ya. Baik, Ya, Prof. terima kasih. Berikutnya mungkin ada pertanyaan dari Dr. Freddy Chandra Sitepu. Dokter mungkin membaca. Ya. Kalau saya salah ini, apakah beda tipe potensial HPV dan HPV high risk? Dan kemudian yang kedua, itu mungkin silakan Dr. Saradina. Yang kedua adalah mungkin kepada Dr. Adriansa, yaitu jika urin positif, apakah pasti urin HPV positif? Apakah pasti serviksnya juga positif? Itu pertanyaan. Mengapa kalau urinnya positif kok tidak terjadi saja bladder cancer gitu? Ya, mungkin Dr. Saradina dulu ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi terima kasih kepada Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu ya, bahwa memang ini adalah penelitian epidemiologi bahwa HPV merupakan penyebab daripada kanker serviks hampir 99%. Dan diketahui bahwa dari virus HPV tersebut yang tipe 16-18 yang merupakan high risk itu hampir 70% penyebab dari kanker serviks. Nah, bagaimana dengan potensial high risk? Karena ini merupakan studi epidemiologi ya, bahwa potensial high risk itu beresiko juga, tetapi tetap yang 70% itu adalah yang tipe 16 dan 18 yang merupakan tipe high risk HPV. Ya, jadi memang ada 3 pembagian yang low risk, potensial high risk, dan high risk. Itu aja. Mungkin bisa ditambahkan dengan Prof. Laila. Terima kasih Dr. Saradina. Barangkali benar sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Saradina tadi, barangkali dampak atau impact kita, artinya kalau ada yang high risk, terutama misalkan 16, 18, gitu ya, terkhusus ya 16-18, maka kita akan sampaikan kepada klien barangkali untuk sekalipun setelah diobati, setelah diobati apakah dengan krio, apakah dengan lip atau dengan kauter, tetap kita pesan jangan lupa untuk tetap kita monitor, begitu ya mungkin dampaknya kita kepada klien. Makasih. Baik, tadi pertanyaan mungkin Dr. Adriansa, jadi tentang HPV yang dari urin, apakah saya ulangi supaya untuk yang lainnya juga mungkin bisa menyimak. Apakah kalau HPV dari urin itu positif, apakah di serviksnya juga positif? Dan yang ini kenapa enggak bladdernya aja yang cancer? Ya, makasih banyak Prof. Lena. Ini pertanyaan bahasanya kayaknya dokter yang S3 kayaknya menjawab Prof. Ya, tadi yang ditanyakan apakah spesimen urin ditemukan HPV maka pada saat itu juga dipastikan terinfeksi. Jadi karena memang bahasa kata uretra dan vagina itu bahasa kata tetangga ya Prof. Jadi bahasa kata virusnya itu ya bahasa kata bisa sampai ke sana gitu. Lalu tentang apakah
pasti di vaginal dan cervixnya. Kalau dia positif, maka di cervix positif tadi udah disampaikan. Tergantung virus HPV-nya penelitiannya. Kalau dia high risk HPV, kesesuaiannya itu mungkin sekitar 88%, jadi sampai 90%. Dengan bahasa lain, kalau di kalau di urinnya positif, maka kemungkinan besar 90% di cervix juga positif. Tetapi tetap kita harus lihat cervixnya, Prof. Izin kalau memang nanti tolong ditambahkan. Karena bisa walaupun ada pun HPV di cervixnya ada, maka tetap kita harus lihat lesinya gitu. Jadi kita nggak akan treat kalau nggak kita lihat cervixnya dulu gitu. Jadi kita tetap harus lihat ada lesi nggak dengan tes IVA kita gitu ya. Jadi itu jadi dengan bahasa lain 90% kemungkinannya kesesuaiannya lah concordance-nya gitu. Lalu kalau kenapa di bladder tidak ada bahasa kata cell bladder akibat SPV. Nah ini yang tadi saya bilang pertanyaan S3 kali ya Prof. Soalnya kalau kita terbukti di orofaring bisa positif ya, mungkin maaf dengan oral sex mungkin. Kalau di penis bisa, di vulva ada ya, di paru bisa gitu ya. Kalau saya bilang sih mungkin aja di bladder bisa saja, cuma mungkin karena sirkulasi kencing itu sedemikian cepatnya kali ya Prof, mungkin nggak sempat kali bahasa kata dan jarang ada luka ya Prof, maksudnya di mukosa bladdernya gitu ya, karena selalu biasanya kita tahu bahwa teorinya masukkan virus HPV kan harus ada bahasa kata titik lemah lah di epitelnya, mikroinvasi. Jadi mungkin itu karena di bladder jarang ada luka kali, kecuali kalau ada sampai batu kali ya gitu ya Prof, mungkin bisa aja terjadi sehat, tapi mungkin sangat jarang kali ya. Mungkin itu kali Prof, mungkin ada tambahan Prof. Saya rasa benar begitu. Hanya memang teman-teman, terima kasih Dr. Adriansa. Saya rasa itu bisa memberikan info kepada teman-teman. Memang teman-teman di serviks itu ada daerah yang rentan ya, Dr. Adriansa, yaitu daerah sekitar SSK, daerah squamous-columnar junction yang memang sangat aktif berubah ya, sangat aktif berubah karena pengaruh hormon, pengaruh infeksi antara lain infeksi dari HPV. Jadi pakai ikut kata-kata Dr. Adriansa, bahasa kata daerah SSK itu sangat aktif. Jadi kalau kita bayangkan anak-anak kecil yang lari sana lari sini aktif gitu, ada kemungkinan lebih sering jatuh ketimbang anak yang sedang duduk diam aja. Begitu juga kan di serviks itu daerah yang di vagina relatif tidak seaktif perubahan selnya di sekitar SSK. Jadi disitulah SSK itulah yang kita cermati, kalau mungkin bahasa kata kayak dengan IVA, itu yang kita lihat, kita fokus melihat sekitar SSK itu ya, sekitar squamous-columnar junction. Dia mempunyai daerah yang aktif ya karena pengaruh hormon, pengaruh infeksi. Saya rasa ini begitu barangkali kalau kita mungkin penjelasan kasarnya. Ada pertanyaan lagi rupanya dari Dr. Tiurni Sithotang. Tadi dijelaskan pemeriksaan HPV melalui urin, apakah hanya wanita yang sudah berumah tangga yang bisa diperiksa? Apakah wanita remaja tidak bisa? Mohon penjelasannya. Silahkan, mungkin perurinan tadi dua-dua kan Dr. Andrian, Prof yang perurinan. Makasih Prof Era. Ya makasih Bu Dr. Tiurni Sithotang ya. Tadi kita sudah katakan bahwa rekomendasi dunia pun termasuk HOGI, pemeriksaan HPV DNA itu kita biasanya paling cepat kita lakukan di usia 25 tahun ya. Walaupun memang di beberapa jurnal paling cepat ya 21 tahun. Jadi kalau remajanya di bawah 21 tahun kita nggak perlu periksa ya gitu. Lalu apakah wanita yang berumah tangga bisa diperiksa? Justru ini sasaran kita sebenarnya. Jadi wanita yang sudah melakukan hubungan seksual itulah, tapi belum tentu ya Dok ya. Tadi saya jadi ingat Prof juga, belum tentu ada istilah katanya belum nikah tapi sudah kawin gitu ya. Intinya sih yang sudah melakukan hubungan seksual. Mungkin lebih baik kita bilang Dr. Andrian, wanita yang telah melakukan hubungan suami istri. Jadi nggak ceritanya apakah sudah berumah tangga atau tidak. Betul. Jadi nggak ada tangganya juga boleh gitu.
Ya itu kali Prof, jawabannya Prof. Jadi pada prinsipnya remaja sih nggak perlu kita periksa ya kalau dia masih di bawah 20 tahun ya. Kalau dia tadi 25 tahun ke atas boleh aja. Tapi definisi bukan remaja lagi kelihatannya Prof. Gitu aja Prof. Ya, terima kasih, Ya. terima kasih Dr. Adriansa. Kita masih ada waktu 2 menit. Ada pertanyaan, tapi namanya anonim. Pertanyaannya adalah HPV terbanyak di Indonesia dari kajian itu tipe 48 dan 52. Namun mengapa program vaksinasi yang masuk bias sekarang di usia kurang dari 15 tahun memakai kuadrivalen yang memang tidak ada 4852. Mengapa tidak langsung aja nonavalen yang memang memproduksi 48 dan 52? Tanya berkenan, terserah. Iya, terima kasih Prof. Memang itulah kita, itu Indonesia. Nah, padahal sebenarnya penelitian ini duluan ya Prof. Kita ketahui bahwa kita sudah mempunyai penelitian HPV kita ada yang tipe 48 dan 52. Ya, perkembangan politik ya itu semua berhubungan dengan itu ya Prof. Mungkin itu jawabannya kenapa tidak diberikan nano, kenapa yang dikasih kuadrivalen. Jadi ya mungkin ke depannya nanti itu mungkin masuk ke program. Karena ini masalah program, masalah pemerintah, ya itulah jawabannya seperti itu. Mungkin Prof lebih jelas Ya, nanti saya rasa untuk benar. memberikan. Tadi memang ada. Alhamdulillah sih kita sudah ada program vaksinasi. Memang memakai kuadrivalen, tetapi memang yang dimaksud ada 4852 tidak tetap sih 16-18 dan 4852 begitu ya Dr. Saradina, tetap sih di Prof, kita maaf Prof, hampir apa itu 16-18. istilahnya Prof yang bisa memberikan efek juga walaupun kita memberikan Ada cross vaksin protection. Ya, ya kekebalan cross silang. protection, Tuh. iya. Bisa Ya, juga cross diberikan protection, ya. bisa terjadi cross Ya. protection ya Prof ya. Ya, Makanya kuadrivalen juga masih bisa kita berikan kepada program biasnya ya Prof, cross protection ya. Ya, sejawat anonim, jadi memang tadi 16 jadi tetap sih di dalam kuadri di Indonesia tetap 16-18 dan 4852 jadi dan memang kenapa nggak nonavalen karena harganya 3 kali ya Dokter Saradina. Iya Prof. 3 kali harganya. Ada sih di klinik-klinik swasta, tapi kok tidak salah harganya 3 kali dari kuadrivalen. Ya, kita syukuri yang sudah ya mungkin ke depan. Begitu juga dengan maaf waktunya sudah habis. Begitu juga dengan IVA dan HPV, izinkan saya diskusi dengan Dr. Tovan. Kita tetap IVA, kita berpijak ke bumi, down to the earth dengan IVA, raise the stars dengan tes HPV, jadi begitu ya. Baik, saya sangat berterima kasih sekali Dr. Saradina, Dr. Adriansa berkenan untuk memberikan paparan. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Dokter pembawa acara, Dr. Dani Maisadatu. Baik, terima kasih kepada Prof. Laila yang telah memandu acara webinar sore ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Sarah dan Dr. Andriansyah yang telah memaparkan ulasan dan juga menjawab diskusi terkait dengan tes HPV untuk sebagai metode screening dari kanker serviks ini. Sebagai resume, tes DNA HPV merupakan salah satu metode screening kanker serviks yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik. HPV dikategorikan menjadi low risk, potential high risk, dan juga high risk. Dan Kemenkes juga saat ini sedang membuat uji pemeriksaan DNA HPV dikombinasikan dengan IPA untuk menjadi satu program deteksi dini kanker serviks di Indonesia. Dan pemeriksaan HPV dapat dilakukan dengan pemeriksaan ke dokter, self-sampling, atau pengambilan urin dengan sensitivitas dan spesifitas yang baik juga. Untuk praktek klinik sehari-hari, kita perlu melakukan edukasi kepada pasien berbagai metode untuk melakukan screening berkala, dan juga perlu memberikan penjelasan bila HPV didapatkan hasil positif atau negatif, pasien perlu mendapatkan follow-up lebih lanjut kepada dokter ahli. Dan kami ingin mengingatkan juga serta mengajak para sejawat sekalian untuk berpartisipasi dalam acara Second INASGO Scientific
Meeting Inasfit 2023 yang akan diselenggarakan secara offline di Hotel Westin Surabaya pada hari Sabtu hingga Selasa, tanggal 9 hingga 12 Desember 2023. Kegiatan ini akan dimulai dengan seminar ilmiah pada tanggal 9 dan 10 Desember, dilanjutkan dengan workshop secara offline di tanggal 11 dan 12 Desember. Acara ilmiah ini diisi oleh pakar onkologi ginekologi di Indonesia dan mengundang sejumlah pembicara internasional yang akan menyampaikan topik khusus seperti Dr. Yusef dari Singapura, Prof. Naosuzuki Suzuki dari Jepang, dan juga Prof. Nicoletta Colombo dari Italia. Dan jangan lupa untuk para sejawat sekalian bergabung untuk acara ASHOGI ke-98 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Rabu depan, tanggal 22 November 2023 di jam yang sama, jam 12.30 dengan topik pemeriksaan kolposkopi. Sejawat sekalian dapat mendaftar secara online melalui link bit.ly/ASHOGI, semuanya huruf kapital, strip 98. Dan tidak terasa sudah 1 jam lebih acara ASHOGI 97 yang episode 97 ini berjalan. Izinkan saya undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau sikap selama acara ini berlangsung. Semoga apa yang kita ikuti pada sore ini akan menambah keilmuan kita dan dapat diterapkan dalam praktik klinik sehari-hari. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Hogi, moderator, dan juga kedua narasumber. Salam hormat dan salam sehat untuk para sejawat sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman. Sehat sekali ya. Adalah hikmah pandemi tadi ya. Sehat semua ya. Izin live ya. Izin Terima kasih, Dr. Adriansa, Dr. Ya, siap, Prof. Saradina. Sehat semua. Selalu, Prof. Assalamualaikum.